Bapa di dalam surga, sesungguhnya kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu hal yang esensial di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kami, karena kami tidak akan mampu berjalan dan kami tidak akan tahu rencana kehendak Tuhan di luar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Kami yakin dan percaya dimanapun kami beribadah hari ini, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan Roh yang berdiam di dalam diri kami. Kiranya Engkau juga menolong setiap kami. Ketika kami membaca, kami boleh mengerti, dan Engkau juga mengaruniakan kekuatan untuk kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Tema kita pagi ini adalah nantikanlah dengan bertekun. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya baca satu kisah. Ini kisah yang menarik untuk kita perhatikan. Iya, dibantu aja, nggak berfungsi ya rekan-rekan sekalian. Nah, kisahnya adalah berjudul Kisah Cinta Sejati Kakek Arifin, begitu ya. Setia menanti pujaan hati hingga akhir hayat. Jadi sebenarnya kisah ini diceritakan atau dituliskan menjelang hari Valentine tahun ini, 11 Februari 2021. Kisahnya sudah beberapa waktu yang lalu karena kakek Arifin itu sudah meninggal pada tahun 2017 Bapak Ibu sekalian. Tetapi lalu menjadi viral. Apa yang menjadi viral dari kisah ini? Next. Nah Bapak Ibu sekalian, disebutkan di dalam kisah itu bahwa kakek Arifin sudah melakukan penantiannya sejak tahun 1970. Memang ada yang menyebut mulai 1980 atau 1990 begitu ya. Tidak tahu kapan pasti, tetapi kalau kita ambil tahun yang paling muda saja 1990 itu sudah berapa puluh tahun sampai dengan tahun 2017 Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang diceritakan di dalam blog itu atau website itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kakek Arifin itu terpisah dengan kekasihnya karena ada situasi politik yang terjadi di Malang. Jadi kakek Arifin ini tinggalnya di Ngantang, Malang, Bapak Ibu sekalian. Tempat dia tadi duduk menanti itu adalah pertokoan di wilayah Kayu Tangan. Next. Dan kakek Arifin berusaha memenuhi janjinya dengan sang pujaan hati. Janjinya apa? Bahwa dia akan menanti
Dia akan bertemu kembali dengan kekasihnya di tempat itu. Di tempat dia menunggu itu, Bapak Ibu sekalian. Bayangin kalau kita ambil dari tahun yang paling muda saja, 1990, jarak antara Ngantang di Malang dengan Kayu Tangan itu kira-kira Bapak Ibu 46 km setiap hari. Setiap hari dia pergi ke pertokoan itu hanya untuk menantikan kedatangan kekasihnya, karena mereka sudah berjanji mereka akan bertemu kembali di tempat itu. Bapak Ibu sekalian, tetapi memang sampai pada akhir hayatnya atau tahun 2017 kakek ini meninggal karena pada waktu dia mau menyeberang ke tempat dia menunggu, dia tertabrak oleh sepeda motor lalu dibawa ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa yang saya bisa dapatkan dari kisah kakek Arifin adalah kakek Arifin adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa menanti dengan tekun selama puluhan hari, setiap hari. Dia berjalan 46 km dari rumahnya ke tempat dia menanti hanya untuk menantikan seorang kekasih, pujaan hatinya dia. Bapak Ibu sekalian, momen setelah Yesus naik ke surga adalah momen penantian bagi para murid. Sebenarnya khotbah hari ini adalah di antara setelah kenaikan pada hari Kamis kemarin dan sebelum hari Minggu depan, itu adalah Pentakosta, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya mengambil satu tema, nantikanlah dengan bertekun. Karena itulah kondisi yang dialami oleh murid-murid setelah Yesus naik ke surga, maka masa-masa ini adalah masa-masa penantian bagi para murid. Apa yang mereka nantikan, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 49 berkata apa? Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, Yesus memerintahkan supaya para muridnya itu tinggal di Yerusalem, kota di tempat di mana mereka akan menerima apa yang dijanjikan oleh Yesus. Ini peta dari kebangkitan sampai kepada kenaikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Yesus di daerah inilah dia menampakkan diri, lalu terakhir sekali di bukit atau orang bilang itu gunung atau bukit Zaitun lebih tepatnya, Bapak Ibu sekalian. Di sinilah Yesus lalu terangkat naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah para murid hanya menantikan kedatangan Roh Kudus saja? Ketika Yesus naik, memang dia berjanji, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya bahwa apa yang akan dijanjikan sudah akan diberikan oleh Bapaknya, yaitu Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Tetapi apakah para murid hanya menantikan kedatangan Roh Kudus saja? Bagi saya tidak. Para murid tidak hanya menantikan kedatangan Roh Kudus saja, tetapi para murid juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dari mana kita bisa tahu hal ini, Bapak Ibu sekalian? Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 tadi mengatakan dengan sangat jelas bahwa malaikat menampakkan diri, lalu mereka seolah-olah mengajukan pertanyaan retoris kepada para murid, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Lalu dikatakan apa? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi sebenarnya para murid bukan hanya menantikan apa yang Tuhan Yesus janjikan, Roh Kudus yang akan dicurahkan, tetapi para murid mendengar sendiri bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya dengan cara yang sama. Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang penting yang bagi saya garis bawahi. Ada beberapa memang, tetapi saya pilih dua saja. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sesuatu hal yang pasti. Itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak akan pernah bisa memisahkan topik tentang akhir zaman dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan pernah bisa memisahkan konsep tentang akhir zaman dilepaskan dari kisah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya seorang teolog bernama Paul Enns ini mengatakan apa? Ini adalah doktrin utama dalam Alkitab yang disebut lebih dari 300 kali di Perjanjian Baru. Itu
hampir sama dengan kata-kata jangan khawatir 365 kali Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita membaca lebih teliti, doktrin utama yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali disebut 300 kali di dalam perjanjian baru saja. Dan ada pasal-pasal yang secara khusus membahas Bapak Ibu sekalian, Matius 13, 24, 25, Markus 13, Lukas 21, dan saya tidak sebutkan di dalam tulisan-tulisan Paulus Bapak Ibu sekalian. Itu adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Bapak Ibu sekalian, tapi yang menarik adalah kita juga tidak tahu kapan akan terjadi. Tetapi ketidaktahuan kita seharusnya menimbulkan sikap antisipatif yang muncul di dalam diri kita, karena kita tidak tahu hal itu kapan terjadi, maka kita harus berjaga-jaga. Makanya Tuhan Yesus memakai dua perumpamaan yang sangat baik. Yang pertama tentang hamba yang setia ketika dia diberikan 5 talenta, diberikan 2 talenta, tapi dia ada juga hamba yang diberikan tentang 1 talenta, tidak mengerjakan apapun Bapak Ibu sekalian. Perumpamaan yang kedua yang Yesus katakan adalah tentang gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh Bapak Ibu sekalian. Bukankah perumpamaan-perumpamaan itu mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita harus berjaga-jaga menantikan kapan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak akan pernah kita tahu. Next. Memang Yesus sendiri mengatakan hal itu Bapak Ibu sekalian. Dikatakan apa? Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Memang seorang penafsir mengatakan Yesus di dalam kemanusiaannya, ketika dia mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia, maka dia tidak akan pernah tahu kapan hal itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, next. Ketika kita melihat dan meneliti bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, malaikat itu mengatakan dia akan datang kembali. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan apa? Perpisahan memang membuat kita tidak nyaman. Itu sesuatu hal yang tidak membuat kita nyaman Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpisah dengan orang yang kita sayangi, dengan orang yang kita kasihi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jika perpisahan itu disertai dengan janji untuk datang kembali, maka orang-orang yang ditinggalkan memiliki pengharapan, memiliki penghiburan yang membuat mereka bahkan bisa bersukacita di dalam penantian itu. Makanya tidak heran Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52. Next. Berkata apa? Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini tidak dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul pertama hanya mencatat mereka berdiri melihat ke langit. Tetapi perjalanan mereka pulang dicatat oleh Lukas di dalam buku yang sebelumnya, dikatakan apa? Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini namanya aneh bin ajaib Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mereka baru saja ditinggal naik oleh Tuhan Yesus. Tetapi kenapa mereka bisa bersukacita? Next. 2 alasan yang utama adalah karena Roh Kudus akan datang. Tapi yang kedua Bapak Ibu sekalian, Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Itu yang membuat mereka perjalanan itu menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan sukacita. Bukan hanya janjinya akan digenapi, tetapi pribadinya Yesus sendiri akan datang yang kedua kali. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat betapa luar biasanya kisah dari kematian Yesus sampai dengan Pentakosta Bapak Ibu sekalian. Saya ketika melihat merangkai, kebetulan saya pembina Paskah Bapak Ibu sekalian tahun ini, saya melihat bagaimana ibadah demi ibadah itu lalu sebenarnya adalah proses kehidupan umat manusia, orang percaya Bapak Ibu sekalian. Next. Kalau pada waktu itu murid-murid menantikan 2 hal. Yang pertama adalah Roh Kudus dan yang kedua adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka kita hari ini yang adalah orang percaya, murid Kristus, kita hanya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika besok minggu depan kita memperingati hari Pentakosta, Bapak Ibu sekalian, kita hanya memperingati turunnya Roh Kudus. Tetapi ketika kita hidup hari ini sebagai seorang murid Kristus, maka kita seharusnya hidup dengan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Next. Makanya pertanyaannya bagi kita yang masih tinggal hidup hari ini Bapak Ibu sekalian, dalam hidup yang Tuhan masih percayakan, masihkah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Bapak Ibu sekalian, salah seorang teolog mengatakan apa? Salah satu doa yang paling jarang diucapkan
oleh orang Kristen adalah doa, permohonan supaya Yesus segera datang. Pernah berdoa itu Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus cepatlah datang, saya sudah kangen. Begitu ya. Justru orang-orang hari ini termasuk orang Kristen takut dengan hari kedatangan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Takut kiamat Bapak Ibu sekalian. Padahal hari kedatangan Tuhan adalah hari yang luar biasa, yang seharusnya dinanti-nantikan, di mana kita akan mengalami, menikmati tubuh kemuliaan itu. Di mana orang Kristen akan dikumpulkan lalu bersekutu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Di mana kitab Wahyu mengatakan tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kita tidak menantikan hari itu tiba? Bapak Ibu, ini satu hal yang ironis sekali. Kita pingin kondisinya di surga nanti. Semuanya enak, betul Bapak Ibu sekalian. Tetapi kehidupan kita yang sekarang, apakah kita menantikan hal itu? Ada beberapa alasan Bapak Ibu sekalian, orang percaya tidak lagi peduli dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Next. Ini dalam bahasa saya Bapak Ibu sekalian. Beberapa alasan ya. Pertama, sudah dinantikan selama ribuan tahun Pak. Tuhan Yesus juga nggak datang-datang. Ngapain kita nungguin lagi? Betul? Ada orang yang berpikir seperti itu. Sudah dinantikan ribuan tahun Pak, sejak dia naik ke surga, sejak malaikat mengatakan kepada murid-muridnya itu sudah ribuan tahun Pak, dan gak datang-datang. Ngapain kita nungguin lagi? Kedua Bapak Ibu sekalian, sudah banyak prediksi Pak tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan semuanya meleset. Semuanya meleset Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang paling unik, paling rame mungkin Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang menganggap dirinya nabi, lalu dia mengatakan kepada para pengikutnya, besok Tuhan Yesus datang, jual semua hartamu, kita akan menantikan Yesus di gunung itu misalnya Bapak Ibu sekalian. Dan memang itu ada beritanya Bapak Ibu sekalian. Bukan Yesus yang datang Bapak Ibu sekalian, Pak polisi yang datang menggerebek mereka, lalu masuk mereka semuanya ditangkap karena membuat keributan Bapak Ibu sekalian. Alasan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada orang yang berpikir dan berkata Tuhan itu gak adil. Kenapa? Dia hanya berjanji akan datang, tapi dia gak kasih tahu kapan akan datang. Makanya ngapain nungguin? Orang dia sendiri cuma berjanji. Saya merasa Tuhan gak adil. Dia cuma janji. Kalau janji itu dikasih waktu dong begitu. Misalnya ada orang yang berpikir seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bukankah kesabaran manusia ada batasnya? Nah itu pemikiran yang lebih lanjut dari yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian. Keempat Bapak Ibu sekalian, sudah terlalu lama menunggu. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan kapan itu Tuhan Yesus datang yang kedua kali Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sungguh-sungguh menantikan kapan momen itu tiba. Tetapi karena kita sudah terlalu lama menunggu, sehingga sikap antusias itu udah hilang Bapak Ibu sekalian. Saya sudah gak semangat lagi menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ngapain? Orang dinanti-nantikan gak datang-datang. Saya udah sungguh-sungguh menanti. Saya udah berdoa, bertekun, membaca firman Tuhan dan pelayanan dan seterusnya. Tuhan gak datang-datang. Ya udah biarin aja lah kalau begitu. Menjadi sikap acuh tak acuh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada alasan yang kelima ini. Terlalu mencintai dunia ini sehingga kita tidak lagi berpikir akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukankah kita sering berkata kepada Tuhan apa? Tuhan, saya pingin lihat anak-anak saya berhasil. Ini alasan yang baik sekali Bapak Ibu sekalian. Jangan datang dulu ya Tuhan. Gitu kan Bapak Ibu sekalian. Saya pingin lihat anak cucu saya semuanya jadi orang. Selama ini belum jadi orang Bapak Ibu sekalian. Gak tahu masih apa begitu ya. Jangan datang dulu ya Tuhan. Tuhan saya belum menikah. Jangan datang dulu ya Tuhan, begitu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, alasan-alasannya seperti itu sebenarnya menunjukkan kecenderungan hati kita yang lalu kita terlalu mencintai dunia ini, kita lupa akan janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan datang, sehingga sikap kita tidak lagi menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali karena kita fokus kepada dunia ini. Tuhan jangan datang dulu ya, saya belum berhasil Tuhan. Memang kalau di surga nanti ditanya, apakah kamu sudah jadi orang? Apakah kamu sudah berhasil? Berapa banyak kekayaan kamu? Berapa banyak gelar kamu? Berapa banyak anak cucu kamu? Enggak Bapak Ibu sekalian, enggak akan ditanya yang seperti itu.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, inilah fakta ketika kita melihat kehidupan kita. Dan mari kita refleksikan ke dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Apakah kita masih menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu? Atau kita lalu menjadi orang-orang percaya yang acuh tak acuh, apatis. Kalau orang Jawa bilang itu luweh-luweh begitu ya. Biarin aja. Bapak Ibu sekalian, dua perumpamaan yang tadi saya sebutkan sebenarnya mengajar kita untuk tidak bersikap acuh tak acuh terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Tuhan itu datang, Dia meminta pertanggungjawaban. Hamba yang punya 5 talenta mengerjakan talentanya dengan baik. Hamba yang punya 2 talenta mengerjakan 2 talentanya dengan baik. Hamba yang punya 1 talenta, dia tidak kerjakan apapun. 5 perumpamaan tentang gadis bijaksana. Mereka bawa itu minyak karena dia tahu pengantinnya itu datangnya tidak tahu kapan pastinya. Tetapi 5 gadis bodoh ketika pengantin itu datang, lalu dia meminta-minta minyak dari 5 gadis bijaksana, dan dikatakan apa? Lu gak siap-siap, maka kamu tidak akan bisa ikut pesta. Bapak Ibu sekalian, next saya coba jelaskan secara sederhana Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kapan waktu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus bertanya kapan Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menyadari Allah itu roh yang tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi memang kita tidak akan pernah bisa memprediksi kapan waktu yang tepat akan kedatangannya. Next, ada ayatnya nggak? Ada Bapak Ibu sekalian. Petrus mengatakan apa? 2 Petrus 3 ayat 8-9 ketika ini berbicara tentang hari Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ketika Petrus mengatakan yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ketika Dia berjanji akan datang kembali, Bapak Ibu sekalian, Dia tidak akan pernah lalai, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian karena terlalu lama menanti dan tidak datang-datang, Tuhan lupa kali dengan janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, mari kita pahami kenapa Tuhan Yesus nggak datang-datang Bapak Ibu sekalian sampai hari ini. Kenapa semua prediksi meleset? Karena Tuhan menghendaki, Tuhan masih memberikan extra time, waktu tambahan, supaya kita bertobat, supaya orang lain bertobat. Karena Yesus menghendaki tidak ada yang seharusnya binasa. Itu kebaikan Tuhan dan itu anugerah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, mari kita pergunakan waktu masa penantian ini dengan sangat baik sekali. Next, berkaitan dengan kecintaan kita akan dunia, ini menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apakah benar kita terlalu mencintai dunia ini sehingga kita tidak lagi hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Ataupun kalau kita masih ingat menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukankah kita justru berkata kepada Tuhan supaya jangan buru-buru datang? Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita, mari kita melihat diri kita sebagai murid Kristus di zaman ini. Masihkah kita menanti kedatangannya yang kedua kali? Roh Kudus sudah turun, minggu depan kita akan peringati, kita tinggal menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tanda-tandanya ada Bapak Ibu sekalian. Silakan baca berita. Bukankah hari ini sedang berlangsung peperangan Bapak Ibu sekalian? Bukankah hari ini ada banyak bencana alam? Bukankah hari ini ada banyak penyakit dan seterusnya. SARS, COVID-19 hanya salah satunya di dalam sejarah beberapa waktu belakangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, next yang bisa kita lakukan adalah mari kita memelihara sikap menanti tersebut secara konsisten. Sekalipun kita tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi kita tahu pasti akan terjadi. Sehingga ketika kita memelihara sikap menanti, kita berjaga-jaga, kita mengawasi kehidupan kita. Ketika Tuhan datang, kita siap Bapak Ibu sekalian.
Jangan seperti 5 gadis bodoh yang ketika rombongan pengantin itu datang lalu mereka tidak siap, Bapak Ibu sekalian. Next. Memang pilihannya cuma 2 saja, Bapak Ibu sekalian. Pilihannya adalah kita dipanggil Tuhan terlebih dahulu, meninggal terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, atau Tuhan Yesus datang kedua kali terlebih dahulu. Pilihannya hanya 2 sebagai murid Kristus yang hidup di zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pilihan yang lain. Next. Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang para murid lakukan selama mereka menantikan kehadiran Roh Kudus? Kembali lagi ke dalam kisah Alkitab, mereka sedang menantikan kehadiran Roh Kudus dan mereka juga sedang menantikan kedatangan Roh Yesus yang kedua kalinya, dan kita bisa belajar dari apa yang para murid lakukan itu. Next, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, belajar dari para murid. Kita bisa menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan hidup bertekun dalam doa dan persekutuan. Lukas 24 ayat 53. Next. Dikatakan setelah mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita tadi, setelah mereka sampai, lalu dikatakan dalam bagian firman Tuhan Lukas 24 ayat 53 berkata apa? Mereka senantiasa, mereka selalu berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hal yang sama juga kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14, Bapak Ibu sekalian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bersekutu, Bapak Ibu sekalian. Mereka bukan hanya lalu menanti dengan rebahan. Hari ini ada banyak kaum rebahan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus tidak mengharapkan kaum rebahan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus mengharapkan para murid itu hidup di dalam persekutuan. Mereka bersama-sama bersekutu dan beribadah di dalam rumah Allah. Next. Selama kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, maka mari kita mengisi masa penantian tersebut dengan bertekun dalam doa dan persekutuan. Bersama dengan orang percaya lainnya, bersama dengan para murid yang lainnya. Kita berkumpul bersama-sama, kita beribadah, kita bersekutu. Next. Pertanyaannya adalah mengapa kita mesti bersekutu, Bapak Ibu sekalian? Alasan yang pertama, next. Persekutuan menjadi tempat bagi orang percaya untuk saling melayani. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 berkata apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Firman Tuhan mengatakan apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita masing-masing punya karunia. Kita dipercayakan, kita adalah pengurus dari apa yang Tuhan percayakan itu. Tetapi apa yang Tuhan percayakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita bisa melayani satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, kalau selama masa penantian kita tidak hidup di dalam persekutuan, kita tidak akan pernah bisa merasakan hal ini. Kita tidak akan pernah bisa melayani satu dengan yang lainnya, dengan karunia yang Tuhan percayakan, dengan karunia yang Tuhan titipkan kepada setiap kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu tempat persekutuan, kita bersama-sama beribadah, karena kita akan saling melayani satu dengan yang lainnya. Alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, persekutuan menjadi tempat di mana orang percaya saling menghibur dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Next. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua berkata apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu hidup ini bukan hidup yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Makin lama hidup akan makin sulit, Bapak Ibu sekalian. Tetapi percayalah, di dalam persekutuan antara orang percaya, kita bisa melihat Tuhan yang hadir di dalamnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya cuma percaya begini, kalau kita punya roh yang sama, Paulus mengatakan kita disatukan oleh roh, kita punya baptisan, kita dibaptis dalam nama yang sama, Roh Kudus hadir di dalam diri setiap kita. Ketika kita berinteraksi satu dengan yang lainnya, maka roh itu ada. Dan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam bagian yang lainnya, Yesus hadir di situ. Tuhan memang tidak terlihat, tetapi melalui kasih antara kita, sesama orang percaya, Yesus itu bisa dirasakan.
yang adalah sumber kasih itu sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam masa-masa penantian ini saya yakin dan percaya bahwa seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka menantikan kedatangan Roh Kudus, itu bukan masa-masa yang mudah buat mereka. Sekalipun mereka ada janji akan datang, Yesus akan datang yang kedua kalinya, tetapi dalam masa penantian itu, ketika mereka bertekun di dalam doa, sehati sepikir, pergumulan itu menjadi lebih ringan. Memang Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bahwa bagaimana kehidupan persekutuan orang percaya terkadang tidak mudah juga. Ada orang-orang yang mungkin kita bergumul dengannya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi percayalah, di dalam persekutuan itu tempat di mana kita menghibur satu dengan yang lainnya, menguatkan satu dengan yang lainnya, tempat di mana kita bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Next. Alasan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mesti bersekutu? Persekutuan menjadi tempat di mana orang percaya dibentuk, dikuduskan, sehingga siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Gambaran tentang mengerjakan talenta, gambaran tentang bagaimana gadis bijaksana mempersiapkan minyaknya dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, adalah hanya satu gambaran. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita hari ini, di zaman ini, yang hidup sebagai murid Kristus dan sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saya cuma singkat dengan dua kata, menguduskan diri, atau paling tepatnya mungkin hidup kudus. Itu cara kita mempersiapkan diri, menyambut, menantikan kedatangannya yang kedua kali. Di mana kita dikuduskan? Di tempat ini kita dikuduskan, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah mengatakan bahwa saya bisa dikuduskan di dunia luar. Dunia luar tercemar, terkontaminasi oleh dosa. Ada banyak orang baik, ada, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tempat di mana kita dikuduskan adalah di dalam persekutuan itu. Bagaimana cara Tuhan menguduskan, Bapak Ibu sekalian? Kita akan dibentuk, dikuduskan dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman di dalam persekutuan itu sendiri. Ada orang-orang yang tidak selalu sependapat dengan kita. Ada orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Ada orang-orang yang tidak sepandangan dengan kita. Ada orang-orang yang karakternya berbanding terbalik dengan kita. Tetapi justru di tempat itulah kita dikuduskan, kita dibentuk, kita disiapkan untuk menjadi seorang murid yang layak menanti kedatangan tuannya, gurunya, Tuhannya kedua kali. Next, ada satu firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Inilah gambaran yang seharusnya orang percaya tanamkan ketika mereka masuk ke dalam persekutuan bersama dengan orang percaya yang lainnya. Bahwa tempat itu adalah tempat di mana mereka akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah Kristus adalah kepala. Bapak Ibu sekalian, saya teringat dengan ucapannya Pak Ahok begitu ya. Dia selalu berkata begini, orang itu kalau pinter ngajar. Pernah dengar kalimat itu, Bapak Ibu sekalian? Orang kalau bodoh nurut, Bapak Ibu sekalian. Betul? Kalau pinter nggak mau ngajar, kalau bodoh nggak mau nurut, namanya kurang ajar. Itu kata Pak Ahok, Bapak Ibu sekalian. Saya beberapa kali dengar kalimat itu, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir-pikir benar juga. Kalau pinter ya lu ngajar dong. Kalau bodoh lu ya nurut lah. Kalau pinter nggak mau ngajar, bodoh nggak mau nurut, itu kurang ajar. Saya setuju, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam persekutuan dengan orang percaya yang lainnya, apakah kita bisa terapkan hal itu, Bapak Ibu sekalian? Waktu saya memikirkan ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, gereja tidak butuh orang pinter. Minta maaf, Bapak Ibu sekalian. Gereja juga jangan menjadi tempat perkumpulan orang bodoh. Lebih parah lagi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi gereja seharusnya menjadi tempat orang yang rendah hati,
Kalau dia pinter, dia ngajar dengan kerendahan hati. Kalau dia bodoh atau kurang pinter, dia nurut juga dengan kerendahan hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada orang yang mengajar dengan kesombongan sehingga menjadi tinggi hati. Dia akan cekcok dengan orang yang tidak cocok dengan dia. Tetapi juga ada orang yang nurut, di depannya nurut, perilakunya nurut, tetapi di dalam hatinya, apakah dia bisa nurut? Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ketika di dalam hatinya kayaknya nggak begitu dah, kayaknya saya nggak setuju, tetapi karena dia tidak bisa berargumen Bapak Ibu sekalian, dia tidak bisa berpendapat, dia diam aja. Apakah diam itu selalu nurut? Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Kalau dia nurut dengan hati yang grundel, apa itu bahasa Jerman Bapak Ibu sekalian? Grundel itu bersungut-sungut Bapak Ibu sekalian. Bukankah dia orang yang sama sombongnya? Karena dia tidak bisa nurut dengan kerendahan hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya berpikir dengan keras beberapa waktu ini, sebenarnya gereja itu apa sih? Bagi saya dapat clue ketika merenungkan firman Tuhan ini. Gereja seharusnya adalah kumpulan orang-orang yang rendah hati. Kalau dia pintar, dia mengajar dengan kerendahan hati supaya dia tidak menjadi sombong. Kalau dia kurang pintar, biarlah dia nurut, tetapi dengan satu sikap nurut yang tulus nurut, bukan nurut dengan bersungut-sungut Bapak Ibu sekalian. Karena sewaktu dia bisa nurut dengan tulus hati, dia bisa memimpin dengan kebesaran hati. Karena dia pernah nurut kepada satu pemimpin. Kalau gitu nggak boleh berpendapat dong Pak? Boleh, silakan berpendapat, tapi dengan kerendahan hati. Jangan merasa tak paling benar sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali ketika merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya mengajak semua orang Kristen untuk melihat gereja adalah tempat di mana saya dibentuk. Saya akan bertumbuh di dalam segala hal, di dalam kasih. Menarik nih. Di dalam kasih. Bungkusnya adalah, packagingnya adalah kasih. Kasih menjadi landasan hidup orang percaya seharusnya. Dan kasih seharusnya menjadi landasan hidup juga untuk gereja harusnya. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Karakter, sikap, hati, pikiran kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan satu pertanyaan. Kalau besok kiamat, hidup macam apa yang mau Bapak Ibu sekalian jalani hari ini? Kalau besok Tuhan Yesus datang, ini berandai-andai Bapak Ibu sekalian. Jangan lalu maksudnya apakah benar besok datang Pak? Ya enggak, gitu. Saya juga enggak tahu Bapak Ibu sekalian. Tetapi seandainya besok Yesus datang kedua kali, hidup seperti apa yang akan kita jalani hari ini di hadapan Tuhan? Martin Luther ketika ditanyakan pertanyaan yang sama, saya kasih clue Bapak Ibu sekalian. Dia menjawab apa? Saya akan hidup seperti biasa. Biasa aja. Saya gak akan semedi, saya gak akan berdoa, saya gak akan lalu baca Kejadian sampai Wahyu dalam satu hari Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya takut nanti ditanya malaikat. 2 Petrus 3 ayat 16 apa? Nggak tahu, itu pulang aja ke bumi begitu ya. Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita besok Tuhan Yesus datang, yang saya ingin katakan adalah apakah sungguh kita sudah siap menyambut kedatangannya? Kalau kita belum siap, mari kita siapkan diri dari sekarang. Jangan tunggu kapan-kapan Bapak Ibu sekalian. Satu kebenaran firman Tuhan menjadi penutup bagi setiap kita hari ini. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. 3 alasan yang tadi mohon diingat. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Yang pintar menerima nasihat dari yang kurang pintar, gak apa-apa. Yang kurang pintar menerima nasihat dari yang pintar, gak apa-apa. Dengan kerendahan hati, di dalam kasih toh. Dan semakin giat melakukannya, melakukan ibadah kita dan saling menasehati satu dengan yang lainnya, menjelang, ini yang paling penting, hari Tuhan yang mendekat. Kita memang tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi kita tahu pasti akan terjadi. Kapan? Tanda-tandanya sudah ada. Pertanyaannya adalah apakah kita siap? Jangan berpikir kapan ya Pak, bertanya kapan ya Pak. Bertanyalah apakah saya sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kami supaya kami dalam hidup yang Tuhan masih percayakan berjaga-jaga, waspada, karena kami sesungguhnya sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kami tidak tahu kapan hal itu akan terjadi, tetapi biarlah satu hal yang kami tanamkan di dalam diri kami mempersiapkan diri kami dengan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya terus terfokus kepada kehidupan kami di dalam dunia ini, yang terkadang membuat kami bergumul, yang membuat kami stres, yang membuat kami tertekan. Karena kadang-kadang kami terlalu fokus terhadap apa yang dunia miliki dan tawarkan. Kami lupa kami punya persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam kekekalan, dan itulah yang sedang kami nantikan di dalam kehidupan kami yang sedang kami jalani hari ini. Kami bersyukur untuk persekutuan rekan-rekan orang percaya yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan. Dan biarlah sekali lagi mindset kami tentang gereja, bahwa gereja adalah tempat Engkau membentuk setiap kami, menguduskan setiap kami, menyucikan setiap kami, supaya kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.